Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Atau bahkan apa yang terjadi nanti? Hari-hari ini aku kadang bingung untuk apa sebenarnya hidup ini. Kita hanya setitik kecil di dunia ini. Suatu hari kita akan mati dan semua usaha, rencana, dan kerja keras kita seakan gak ada gunanya. Hidup ini singkat dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Seperti bunga yang mekar sebentar lalu layu. Mazmur 103 ayat 15-16 berbunyi, manusia umurnya seperti rumput, ia mekar seperti bunga di padang, apabila angin berhembus, lenyaplah ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Alkitab mengajarkan kita bahwa hidup kita di sini tidak kuat dan tidak untuk selamanya seperti bunga. Hanya dengan hembusan angin saja kita sudah tidak ada. Jadi, apalah arti hidup yang sementara dan lemah ini? Apakah kita hanya seperti orang yang lewat berlalu saja? Apakah hidup ini semua sia-sia? Di sisi lain, Alkitab juga memberitahu bahwa hidup ini adalah anugerah dari Dia. Allah pencipta kita memiliki rencana dan tujuannya bagi kita. Dia yang menjadikan hidup kita indah, Dia mengasihi kita, Dia menjaga kita. Bahkan, Tuhan memberikan perbandingan hidup kita dengan bunga bakung. Lukas 12 ayat 27-28. Perhatikanlah bagaimana bunga-bunga bakung tumbuh. Bunga-bunga itu tidak bekerja, tidak juga menenun. Tetapi Raja Salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian sebagus bunga-bunga itu. Rumput di padang tumbuh hari ini dan besok dibakar habis. Namun Allah mendandani rumput itu begitu bagus. Apalagi kalian, tetapi kalian kurang percaya. Tuhan Yesus mengajarkan muridnya untuk tidak khawatir tentang materi tapi percaya pada perlindungannya. Bahkan seperti bunga bakung yang tumbuh liar tanpa ada campur tangan manusia, bunga itu bisa tumbuh indah, melebihi pakaian raja. Mungkin sulit bagi kita untuk merasakan dan memiliki hidup yang indah saat sekeliling kita kacau, hidup kita berantakan, penuh dengan kesakitan. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup indah seperti bunga bakung di tengah kesulitan yang kita alami? Bagaimana kita bisa hidup dengan arti walaupun hidup kita sementara dan singkat? Jawabannya ada pada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi biji kehidupan kita, seperti terang yang menuntun kita sebagai air kehidupan kita. Firman Tuhan kekal dan tidak berubah, tidak seperti rumput atau bunga yang layu dan gugur. Firman Tuhan hidup untuk selamanya. Rasul Petrus menulis, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi hidup yang indah, hidup yang berarti, hidup yang kekal, hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang berasal dari benih firman Allah yang tertanam dalam kita. Dengan membaca, merenungkan, mentaati firman Tuhan, kita bisa menemukan bahwa hidup kita bisa menjadi seperti bunga yang indah, yang harum, dan yang mencerminkan kemuliaan dan kasih Tuhan. Kadang, walaupun kita sudah melakukan yang baik, bukan berarti hidup tidak ada masalah. Bahkan bisa saja kita masih hidup dengan kesusahan dan sengsara. Itu yang akan kita bahas di video lainnya. Tapi sebagai penutup video kali ini, di tengah kesulitan tidak berarti bahwa hidup dengan firman Tuhan adalah hidup yang sia-sia. Karena dengan firman Tuhanlah kita akan menemukan arti dan keindahan dalam hidup kita. Meskipun di tengah masalah yang ada. Seperti bunga, Tuhanlah yang menjadikan hidup kita indah.
Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ini adalah catatan renungan yang aku pelajari belakangan ini. Aku harap ini bisa memberkati teman-teman yang mungkin sedang dalam kesulitan atau kebingungan. Jika ingin mendukung channel ini, bisa subscribe, like, atau share video ini ke teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.